Mahasiswa UIN Raden Fatah yang menjadi korban dugaan penganiayaan rekan dan senior saat mengikuti Diksar ternyata penghafal Al-Quran. Mahasiswa yang duduk di semester 3 itu saat ini sudah menghafal 10 juz. Hal ini terungkap saat Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan, Syaiful Fadli, membesuk korban di rumah sakit. Dari video terpantau, luka memar masih nampak di bagian mata mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang ini. Selain itu, bekas sundutan rokok juga masih terlihat di pipi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang tersebut. Dugaan pungli diduga menjadi pemicu dugaan penganiayaan mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang saat tengah mengikuti program Diksar yang dilaksanakan di Bumi Perkemahan Gandus, Kamis 29 September 2022 lalu. Hal tersebut disampaikan langsung oleh kedua orang tua korban saat ditemui wartawan Sripoku.com di Rumah Sakit Hermina Jakabaring, yang diketahui menjadi tempat perawatan korban usai dianiaya belasan rekan serta senior. Korban sendiri diakui Rusdi turut menjadi salah satu panitia yang mengikuti kegiatan itu. Hanya saja korban datang ke tempat kejadian perkara pada hari kedua, di mana sejumlah pelaku telah dibuat geram atas penyebaran informasi internal organisasi yang telah diketahui beberapa organisasi internal kampus lainnya. Rusdi menjelaskan sebetulnya niat anaknya adalah untuk menghentikan adanya pungli yang dilakukan organisasi tersebut. Karena menurut dia, dugaan pungli itu sudah sejak lama dan dikhawatirkan justru akan merugikan pihak-pihak lain yang tidak tahu. Mengingat tim pelaksana telah menjanjikan kepada seluruh peserta untuk melakukan kegiatan Diksar di Provinsi Bangka, sayangnya hal itu tak kunjung terwujud dan malah pelaksanaan dilakukan hanya di Bumi Perkemahan Gandus Palembang. Awalnya, Rusdin dibuat geram atas tindakan pelaku kepada anaknya itu berawal dari telepon masuk yang menginformasikan bahwa anaknya telah menjadi korban pengeroyokan saat berada di TKP. Karena khawatir, sontak Rusdi dan istri langsung menghubungi anaknya guna memastikan kondisi sebenarnya yang terjadi pada anaknya. Diketahui saat itu, anaknya mengaku kondisinya baik-baik saja dan tidak menerima tindakan penganiayaan yang dimaksud. Rusdian tidak bisa membendung kesedihan atas perlakuan pelaku terhadap anaknya yang tega mempermalukan korban sampai ditelanjangi di depan rekan-rekan perempuan sampai menyebut bahwa tindakan tersebut sudah seperti binatang. Tak sampai di situ, saat bermaksud hendak menemui anaknya di lokasi, justru dikibuli pelaku dan diminta untuk menunggu hingga 2 jam lamanya, dengan alasan anaknya tengah berada di posko pelatihan yang lokasinya jauh. Hai pemirsa Sripoku TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya